Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana segelintir orang yang diberi amanah yang seharusnya mengemban tanggung jawab besar justru asik menari-nari di atas penderitaan umat. Mereka sibuk dengan kemewahan, dengan proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya. Sementara di bawah sana, rakyatnya susah payah. Ada yang harus bekerja keras dari pagi buta sampai malam demi sesuap nasi. Ada yang bingung bagaimana membayar biaya sekolah anaknya atau biaya pengobatan keluarganya. Saudaraku, fenomena ini bukan hal baru. Bahkan dalam sejarah Islam pun sudah ada. Ada orang-orang yang diberikan kekuasaan tapi melupakan amanahnya. Gajinya besar, fasilitasnya mewah, sementara rakyatnya semakin miskin, semakin terbebani dengan pajak yang memberatkan. Ini adalah sebuah kezoliman, sebuah pengkhianatan terhadap amanah. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kezoliman begitu saja. Allah berfirman di dalam surat Al-Buruj ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus turun ke jalan, marah-marah, berbuat anarkis? Tidak. Islam mengajarkan kita jalan yang lain, jalan yang lebih bijak, yang lebih sesuai dengan syariat. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada diri kita sendiri. Coba kita introspeksi. Apakah kita sudah menjadi muslim yang baik? Apakah kita sudah menegakkan sholat, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Ketahuilah, salah satu sebab Allah memberikan pemimpin yang zalim adalah karena dosa-dosa kita sebagai rakyat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sebagaimana kalian, begitulah pemimpin kalian." Artinya, jika kita ingin pemimpin yang baik, maka kita harus menjadi rakyat yang baik terlebih dahulu. Jika kita ingin pemimpin yang adil, maka kita harus menjadi masyarakat yang adil. Kemudian, setelah kita memperbaiki diri, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus menyuarakan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tentu dengan cara yang bijak. Bukan dengan mencaci maki di media sosial atau menyebar fitnah, tapi dengan menasehati, memberikan masukan dengan cara yang santun, yang beradab. Nabi SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Ini bukan sembarang nasihat. Ini butuh keberanian, butuh keikhlasan, dan butuh ilmu. Dan yang terakhir saudaraku, jangan pernah lupakan senjata paling ampuh yang kita miliki, doa. Berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah. Berdoa agar Allah melunakkan hati para pemimpin kita, atau jika tidak, agar Allah mengganti mereka dengan orang yang lebih baik. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka saudaraku, mari kita mulai dari diri kita. Perbaiki diri, suarakan kebenaran dengan bijak, dan perbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemimpin yang adil dan menjadikan kita rakyat yang bertakwa. Barakallahu fikum.